Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Anak soleh, apa kabarnya pagi hari ini? Insya Allah selalu semangat Ustaz. Baik, anak soleh dan soleha, marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Robbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Baik anak soleh dan soleha, kita masih tetap mempelajari materi tema 4 globalisasi. Globalisasi di sekitar kita. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan benar. Setelah mengamati lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Wow. Oke, anak soleh. Globalisasi. Ini kata yang sering kita dengar. Jadi, apa inti dari globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses sebenarnya, suatu proses yang mendunia. Jadi kata kuncinya adalah mendunia, menyeluruh. Ini kata kuncinya. Proses yang mendunia. Tanpa terkendala oleh sekat-sekat wilayah atau perbatasan. Jadi kita bisa mengakses informasi lintas negara. Facebook, melalui networking, internet misalnya, ada Facebook, ada Twitter, dan lain sebagainya. Bahkan YouTube juga. Kita bisa mengakses informasi di seluruh dunia. Begitupun juga, kita bisa mengakses produk, barang, dan jasa dari negara manapun. Kita bisa datangkan itu artinya impor, dan bisa juga kita kirim barang kita ke luar negeri, namanya ekspor. Mengirim namanya ekspor, mendatangkan namanya impor. Jadi era globalisasi adalah sebenarnya setelah kata kunci proses mendunia, kata kunci berikutnya adalah dunia tanpa batas wilayah. Ini dia. Jadi kita bisa menemukan berbagai produk, entah itu produk barang dan jasa, sampai dengan kemudian akses informasi, berita-berita mancakini yang kita bisa dapatkan di seluruh dunia. Baik. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas? Dunia tanpa batas adalah seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Jadi dunia tanpa batas adalah seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Itu dunia tanpa batas. Camkan itu baik-baik. Tidak ada batas-batasan wilayah. Terus, Ustadz, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Kira-kira contoh dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Seperti yang Ustadz ungkapkan tadi, globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Apa contohnya yang paling konkret? Contohnya adalah adanya barang impor seperti handphone dan motor. Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, menemui makanan dari negara lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. Seperti itu contohnya. Kita bisa tahu ada demo ketika ada kekejaman yang dilakukan oleh salah seorang petugas keamanan terhadap seorang warga berkulit hitam di Amerika Serikat, sehingga terjadi kematian. Sehingga kita lihat
beramai-ramai anak soleh. Mereka baru demo hari itu, dan pada saat yang sama kita ketahui bahwa hari itu mereka melakukan aksi demo besar-besaran. Dari mana itu informasinya? Dari berita yang kita nonton di YouTube ataupun yang disiarkan langsung oleh TV-TV swasta. Otomatis mereka mendapatkan informasi dari negara tempat kejadian itu berasal. Bagaimana caranya? Internet, networking yang luas. Masya Allah. Begitu contohnya globalisasi. Barang-barang ataupun informasi. Termasuk juga adat istiadat. Kita bisa mengetahui budaya orang lain, bangsa asing, dan kemudian juga bisa mereka mengetahui budaya kita, sehingga kita bisa akulturasi. Akulturasi itu artinya mencampuran kebudayaan. Yang baik-baik kita ambil, yang buruk-buruk kita hilangkan. Oke, sudah globalisasi. Globalisasi intinya adalah proses mendunia tanpa sekat, tanpa batas-batasan wilayah, sehingga semua orang bisa mengakses informasi ataupun barang dan jasa. Apa pengaruh globalisasi? Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Pengaruh globalisasi yang bisa kita rasakan adalah kita bisa memakai barang dari negara lain. Begitupun juga orang lain dapat mengenakan batik Indonesia. Berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, bisa mengkonsumsi makanan dari negara lain, menonton film buatan luar negeri, dan lain sebagainya. Kita bisa mengakses semua informasi. Jadi anak soleh dan solehah, bukan cuma itu. Kita pun juga bisa meniru budaya pakaian orang barat. Kita masukkan ke Indonesia. Sehingga kita lihat, kenapa itu orang itu pakaiannya seperti itu. Ternyata dia mendapatkan informasi dan mencontoh budaya orang luar. Maka oleh sebab itu anakku sekalian yang soleh-solehah, apa filter, apa penyaring yang paling baik di era globalisasi ini? Penyaring yang paling baik adalah agama kita. Karena agama kita menganjurkan kita untuk selalu dan senantiasa berbuat baik, berbuat adil, tidak curang, tidak culas, dan lain sebagainya. Sehingga anakku sekalian soleh dan solehah, ketika budaya, tontonan, barang-barang yang kemudian didatangkan dari negara lain, kita bisa memfilternya. Tontonan-tontonan juga yang tidak mendidik, kita bisa menggantinya dengan tontonan yang lebih baik. Seperti itu. Termasuk juga anakku yang soleh dan solehah, game. Game yang kalian mainkan itu anakku sekalian yang soleh dan solehah adalah game yang dibuat dari negara lain, sehingga menguntungkan mereka, mendapatkan sponsor dan lain sebagainya dari apa yang kita mainkan itu, sehingga mereka meraup banyak keuntungan. Selain itu membuat kita tidak produktif. Kenapa anakku sekalian yang soleh dan solehah? Karena game-game yang kita mainkan itu menyita waktu produktif kita untuk belajar. Maka oleh sebab itu salah satu kerugian dari globalisasi adalah karena prosesnya ini cepat, mendunia, sehingga kita bisa mengakses informasi maupun game-game yang kita bisa dapatkan di Play Store. Maka oleh sebab itu kita harus menyaringnya. Agama kita melarang untuk menyia-nyiakan waktu, ya. Maka kita harus menggunakan untuk beribadah. Bolehlah kita main game, tapi tidak berlama-lama. Sampai 1 jam, 2 jam. Bermain game cukup 10, paling lama 20 menit. Itu adalah sesuatu yang mubah. Tetapi dalam Islam, sesuatu yang mubah apabila dilakukan berlebih-lebihan, maka akan menyia-nyiakan waktu. Otomatis kita tidak mendapatkan amalan pahala yang banyak. Oke, itu pengaruh globalisasi. Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari luar negeri yang bisa kita temui.
Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut sebagai keberagaman ekonomi. Ustaz kemarin sudah bahas. Tingkat ekonomi yang berbeda disebut keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi bukan cuma tingkat ekonomi pendapatan, akan tetapi perbedaan jenis barang dan jasa yang diperjualbelikan, perbedaan besar kecilnya usaha, dan lain sebagainya. Kira-kira di lingkungan kita apa saja keberagaman ekonominya? Banyak sekali. Ada toko besar, ada toko kecil, ada toko sembako, ada lain sebagainya. Ada usaha yang besar, ada yang usaha yang kecil, ada yang usaha mikro yang paling kecil. Ada usaha rumahan, ada usaha pabrik. Banyak sekali. Contoh keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar, misalnya pedagang sembako, pedagang kaki lima, toko, kios, dan lain sebagainya. Itu namanya keberagaman. Keberagaman itu yang kita maksudkan adalah macam perbedaan. Macam-macam perbedaan. Itu namanya keberagaman. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Ada yang bekerja sebagai PNS, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai pilot, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Yang mempengaruhi keberagaman tersebut adalah keterampilan seseorang. Kamu bisa menjahit, jadi penjahit. Peluang, ada lowongan kerja, kemudian diperebutkan sehingga kita mendapatkan peluang kerja yang luas. Apabila ada lowongan kerja, langsung mendaftar. Keterampilan seseorang, peluang pekerjaan seseorang, penghasilan, dan tingkat persaingan. Itu yang mempengaruhi keberagaman ekonomi. Keterampilan, peluang, pekerjaan, penghasilan, dan tingkat persaingan. Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status sosial. Ingat, kemarin ceritanya tentang siapa ya? Ustaz lupa. Walaupun dia kaya, dia tetap bergaul, berteman, bahkan tidak memandang status ekonomi dari temannya yang dia sering kunjungi rumahnya. Begitupun juga, walaupun ekonominya keluarganya kurang mampu, akan tetapi dia tidak minder, tetap percaya diri. Ini juga sikap yang baik. Selanjutnya apa lagi? Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong. Bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, selanjutnya Ustaz akan memberikan tugas. Ini nomor 1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz sudah jelaskan tadi. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Ustaz juga sudah jelaskan tadi. Apa saja yang mempengaruhi keberagaman ekonomi? Pekerjaan tadi. Jenis usaha. Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ekonomi? Ustadz juga sudah jelaskan. Oke, anak soleh. Demikianlah apa yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.